Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Pele Beat of the Legend yang rilis tahun 2016. Pele Beat of a Legend dibintangi Kevin De Paula, Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, dan bintang ternama lainnya. Hasil besutan sutradara Jeff Zimbalist dan Michael Zimbalist yang merangkap sebagai penulis naskah. Film ini menceritakan kisah nyata perjalanan Pele, salah satu legenda sepak bola dunia terbaik sepanjang zaman. Dari mulai Pele kecil dari keluarga miskin yang pulang dari sekolah menjadi tukang semir sepatu. Karena kemiskinannya, dia pun bermain sepak bola tanpa sepatu. Bagaimana kisah selengkapnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai pada tahun 1950 di mana Edson Arantes do Nascimento alias Dico alias Pele berusia 8 tahun. Pada saat warga Rio de Janeiro senang karena Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia, terlebih lagi tim kesayangannya masuk final melawan Uruguay yang akan dimainkan di kota Rio de Janeiro di Stadion Maracana yang baru dibangun. Mereka optimis Brazil akan meraih kemenangan. Sementara di sudut kota, di sebuah perkampungan kumuh, Dico sedang bekerja menyemir sepatu langganannya. Lalu, dia diajak oleh teman-temannya bermain bola dengan sendak gurau penuh keceriaan. Anak-anak bermain sepak bola di jalanan sampai bermain lumpur. Ketika mereka pulang, Dico dan Jaco adiknya dimarahi ibunya. Mereka disuruh untuk kembali menyemir. Sementara di sudut lain, para orang tua yang gila bola berkerumun mendengarkan siaran langsung final Piala Dunia antara Brazil versus Uruguay dari radio di salah satu warga terkaya di kampungnya. Menit ke-80, kedudukan masih imbang yakni 1-1, sedangkan Dico dan kawan-kawan mendengarkan di atas atap rumah. Tidak berapa lama, mereka kecewa karena Brazil kebobolan sehingga skor menjadi 1-2. Dengan harap-harap cemas, mereka dengan sesama mendengarkan reporter pertandingan. Mereka berharap Brazil bisa membalas kekalahannya. Sayang, harapan mereka kandas sehingga pertandingan final tersebut dimenangkan oleh Uruguay, membuat rakyat Brazil bersedih. Untuk melipur hati ayahnya, Dico berjanji pada ayahnya akan mempersembahkan Piala Dunia pada Brazil. Ayahnya justru menyuruh Dico untuk fokus belajar dan membatasi diri bermain bola. Ketika Dico membantu ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sedang membersihkan lantai dapur, ibunya menceritakan pertemuan dengan ayah Dico saat pertandingan sepak bola. Ayahnya Dico adalah seorang striker lokal yang punya keahlian membobol gawang lawan dengan kepalanya. Dari sepak bola, ayahnya mendapat penghasilan. Tapi sewaktu lutut ayahnya cedera, ia dicampakkan. Kini ayahnya bekerja sebagai pembersih toilet di sebuah klinik. Lalu datang anak majikannya, Jose, bersama ketiga temannya yang mengobrol tentang penerimaan pendaftaran di klub Santos. Jose berkeinginan menjadi pemain seperti Puskas. Sewaktu Dico nimbrung ingin menjadi Pele, Jose dan teman-teman keheranan karena mereka tidak mengenal siapa Pele. Mereka menyangka Pele karena Dico salah melafalkan dari nama Bile, pemain nasional Brazil. Jose pun menyebutkan Dico dengan panggilan Pele sambil menendang bola ke arah Dico, membuat Dico ketakutan. Untung, ibunya datang dan menghibur pada Jose untuk memaafkan Dico dan dia berjanji tak akan membawa lagi Dico ke rumah Jose. Sebelum pulang, Dico mengambil kertas yang ada pengumuman turnamen sepak bola usia anak-anak. Kemudian Dico membawa temannya untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Pada waktu mereka bertanding, Dico dan teman-teman melawan salah satu klub. Mereka bermain tidak menggunakan sepatu dan baju. Dalam pertandingan, Dico mengeluarkan kemampuan dan mencetak gol sehingga klubnya menang.
pertandingan selanjutnya, Diko dan teman-teman klub sepak bolanya membuat kaos tim dari spray bekas. Aduh, kasihan. Milik ibunya Yuri. Sedangkan Popinho menolak memakai seragam karena kekecilan. Mereka bertanding melawan musuhnya dan mereka memenangkan pertandingan. Namun pertandingan mereka tak ada yang menonton. Penonton lebih suka menyaksikan pertandingan di lapang 2, di mana Jose dengan klubnya bernama King sedang bertanding. Dengan kehebatannya, King dapat melibas lawannya 8-0. Sehingga King maju ke final yang akan berhadapan dengan klub Diko. Mengetahui timnya akan melawan tim Diko, Jose menghina klub Diko dengan sebutan klub tanpa sepatu. Mendengar hinaan itu, Diko dan teman-temannya terpaksa mencuri kacang. Hal ini diketahui oleh pemilik kacang. Berkat kecerdikan Diko dan kawan-kawan, mereka dapat selamat dari kejaran para bodyguard. Lalu kacang itu mereka jual di pasar. Pada saat bersamaan datang Jose dan temannya menghina Diko. Karena terus dihina, akhirnya Diko menghajar Jose. Tak pelak lagi terjadi perkelahian. Perkelahian mereka dipisah oleh para pedagang. Keesokan harinya, lapangan yang akan menggelar pertandingan final antara klub Diko versus King sudah dipenuhi penonton. Diko dan kawan-kawan memakai sepatu bekas hasil penjualan kacang curian dengan ukuran orang dewasa yang dibawa Popinho. Sebelum pertandingan, Diko marah karena timnya disebut klub tanpa sepatu dan dirinya disebut Pele. Pele ini guys, adalah panggilan anak orang kaya mengejek Diko. Teman-temannya pun langsung menenangkan Diko. Pertandingan berjalan tidak seimbang bro. Diko dan kawan-kawan yang tak biasa bermain sepatu dibuat tak berdaya. Hanya dengan beberapa menit saja, tim King yang dikapteni Jose dapat melibas klub Diko 6-0. Tim King merasa di atas angin. Jose kembali menghina Diko dengan menyebut Pele, membuat Diko marah. Dia ditenangkan teman-temannya, tapi Diko tetap marah. Amarahnya baru berhenti saat dia melihat ayahnya. Motivasi dari ayahnya membuat Diko kembali bersemangat. Ia pun melucuti sepatu dan melebar ke pinggir lapangan. Begitu juga dengan teman-temannya. Untuk selanjutnya, Diko yang tanpa sepatu menari-nari menggocek lawan-lawannya. Didukung teman-temannya, mereka bermain lebih lincah dengan tanpa sepatu. Satu persatu, dengan indah mereka membobol gawang King. Namun sayang guys, perjuangan Diko harus berhenti dengan skor 5-6 untuk King. Meskipun Diko dan kawan-kawan kalah, mereka dilulukan penonton karena bermain indah dan memanggil Diko dengan sebutan Pele. Kelihayan Diko mengolah bola, Waldemar de Brito terkesan dan memberikan kartu pribadinya kepada ayahnya Diko. Sukacita Diko dan kawan-kawan berhenti karena bodyguard yang kemarin mengejarnya datang ke lapangan. Diko dan kawan-kawan pun langsung berlari meninggalkan lapangan dikejar para bodyguard. Sewaktu mereka melewati sungai, Thiago terjatuh karena kakinya terkait akar. Diko yang sudah di sungai kembali untuk memapah Thiago. Karena kaki Thiago terluka, mereka membatalkan masuk sungai. Mereka memilih masuk sebuah gua di bawah bukit. Dalam gua, Thiago menyuruh Diko untuk keluar dari gua untuk menyelamatkan diri. Namun Diko menolaknya dan bertekad akan keluar bersama Thiago. Namun tiba-tiba turun hujan sangat deras sehingga bukit di atas gua longsor menimpa gua. Dalam bencana itu, Diko dapat selamat. Sedangkan Thiago tertimbun tanah. Diko berteriak minta tolong. Tak berapa lama kemudian datang warga untuk menolongnya. Sayang disayang. Thiago tak bisa diselamatkan. Warga membawa jenazah Thiago ke rumahnya. Sejak kejadian itu, Diko dihantui perasaan bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Thiago. Dia mengutarakan asal-usul dikejar oleh tukang kacang pada ibunya. Mereka mencuri kacang untuk membeli sepatu. Diko berjanji pada ibunya akan menjadi anak yang baik dan akan fokus belajar. Sewaktu Diko tidur, ayahnya memberikan kartu yang diberikan Waldemar de Brito pada istrinya. Lalu kartu itu disimpan ke dalam laci. Untuk melepaskan rasa bersalahnya Diko, selepas Diko sekolah, ayahnya membawa Diko ke klinik di mana dia bekerja sebagai petugas pembersih toilet.
Sewaktu istirahat, ayahnya memperagakan kelihayannya berolah bola dengan menggunakan buah mangga. Ketika ayahnya menyuruh Diko mengikuti gerakannya, Diko dengan halus menolaknya. Begitu juga sewaktu melihat teman-temannya sedang bermain bola, Diko hanya melihatnya. Tidak hanya itu, Diko sudah tidak merasa tertarik lagi dengan sepak bola. Walau fotonya ada di koran, justru koran itu pun dimasukkan ke tong sampah. Tapi sewaktu Diko melihat ayahnya terjatuh, dia terenyuh dan kasihan pada ayahnya. Meskipun lututnya terluka, ayahnya masih semangat bekerja. Malamnya, Diko belajar dibimbing ibunya. Keesokan harinya, saat istirahat, ayahnya kembali bermain buah mangga. Dia sengaja menendang buah mangga ke arah Diko dengan harapan Diko mau bermain dengan dirinya. Namun Diko hanya menangkapnya. Lalu ayahnya menendang mangga ke tong sampah. Sudah beberapa kali mencoba, dia selalu gagal. Sewaktu ayahnya akan mencoba lagi, ia kaget karena ada buah mangga yang masuk ke dalam tong sampah. Rupanya yang melakukannya adalah Diko. Satu tendangan saja langsung masuk. Ternyata yang dilakukan ayahnya tidak memasukkan buah mangga ke tong sampah, memancing Diko untuk melakukan tendangan karena setelah itu pancingan ayahnya berhasil. Untuk selanjutnya, Diko turut bermain buah mangga dibimbing ayahnya. Awalnya Diko gagal, berkat ketekunannya akhirnya dia berhasil. Untuk selanjutnya, setiap hari Diko berlatih hingga ia menginjak usia 15 tahun. Hal itu diketahui oleh ibunya. Dan pada malam harinya, ibu Diko mengambil kartu Waldemar De Brito dari laci. Besoknya, ibunya Diko membawa Waldemar ke tempat latihan Diko. Ketika mereka pulang, di sana sudah berada Waldemar yang mengajak Diko untuk latihan di klub sepak bola Santos. Diko tidak langsung mengiyakan, ia meminta pendapat ayah ibunya. Keesokan harinya, Diko berangkat ke Santos diiringi doa kedua orang tua dan kedua adiknya. Pada sesi seleksi, pelatih menegur Diko karena membawa bola dengan kakinya. Pelatih itu menyebut gaya Diko seperti monyet membawa bola. Keinginan pelatih agar menggiring bola tetap di rumput. Bahkan pelatihnya menyebut Diko bermain primitif. Pelatihnya menginginkan pada pemain untuk bermain ala Eropa. Malamnya, pengumuman yang lolos seleksi dan Diko lolos masuk skuad Santos Junior. Suatu hari, saat pertandingan, Diko menendang tendangan penalti. Tendangannya melambung ke udara, membuat pelatihnya kecewa. Sewaktu mau tidur, Diko menangis karena dia merasa gagal berlatih di klub Santos. Dia pun memutuskan untuk pergi. Hal ini diketahui oleh Waldemar. Ketika di stasiun kereta api, Diko didatangi Waldemar yang mencegah Diko pulang. Tapi Diko kekeh akan pulang karena dia merasa tak bisa bermain sesuai keinginan pelatih. Untuk mencegah Diko pulang, Waldemar menasihati Diko, bila teknik hingga diterapkan dengan baik, Diko akan menjadi pemain hebat. Ucapan Waldemar membuat Diko tertantang, dia pun memutuskan untuk kembali ke klubnya. Adegan beralih pada pertandingan antara Santos vs Kubatau. Saat itu Santos kalah 3-0, membuat Diko frustasi. Tapi tiba-tiba dia teringat saat berlatih buah dengan ayahnya. Untuk selanjutnya, Diko memperagakan kelihayannya mengolah bola di atas rumput dengan kepala dan kakinya sehingga membuahkan gol. Melihat itu pelatihnya memanggil, disangka mau menegur. Rupanya pelatihnya pun terpesona akan permainan Diko dan menyuruh Diko melanjutkan permainan ala Ginga. Diko pun dengan semangat memamerkan kehebatannya mengolah bola dan mencetak 4 gol sehingga berkesudahan 4-3 untuk Santos. Sejak saat itu, Diko mulai terkenal sebagai pemain Santos Junior. Sepak terjangnya di lapangan membuat penonton berdecak kagum dan pihak manajemen Santos pun mengalihkan Diko ke tim profesional. Untuk selanjutnya, Diko yang baru berusia 15 tahun bermain di Santos profesional. Di kancah profesional, kiprah Diko semakin kinclong. Permainannya mengecoh lawan, mampu menyihir para penonton. Diko pun lihai dalam menjebol gawang lawan. Suatu hari, ibunya kaget karena menerima paket kompor gas. Ia mengira pengirim salah alamat. Dia baru percaya ketika Diko yang menyatakannya. Esoknya, Diko, ayahnya dan Joka adiknya dengan berdebar-debar mendengarkan pengumuman nama-nama skuad tim nasional Brazil untuk Piala Dunia 1958. Ketika nama Diko Nascimento disebutkan, mereka menyambutnya dengan riang bahagia.
Pada saat Diko akan berangkat, ayahnya memberikan seragam yang dulu dikenakan Diko waktu kecil. Ayahnya berpesan dalam pertandingan jangan merasa ragu untuk melakukan keputusan. Kalau ragu akan mengalami hal yang sama dengan dirinya. Ayahnya dulu sedang bermain hingga Pi rasa ragu melakukan keputusan sehingga ia berbenturan dengan lawannya yang mengakibatkan lututnya cedera seumur hidup. Adegan beralih pada tahun 1957 pada sebuah acara yang dilaksanakan oleh PSSI-nya Brazil. Diko berkenalan dengan pemain tim nasional Brazil, Garincha, Castilho, Mauro, Papa, Zito, dan pesaingnya yakni Mazzola. Pemain lain Didi namanya. Namanya nyunda banget, kayak temanku Didi Jayakona. Si Didi ini menyindir Diko hanya akan menjadi pemain di bangku cadangan. Zito menguatkan bahwa Mazzola lebih baik dari Diko. Ternyata guys, si Mazzola ini adalah Jose, anak majikan ibunya yang dulu pernah menghina waktu Diko kecil dengan mengatakan Pele, yang artinya tukang mengkilapkan kulit sepatu orang. Dia sedang diwawancari oleh beberapa wartawan. Dalam wawancaranya, Mazzola alias Jose sesumbar akan memperagakan teknik bola ala Italia, negara orang tuanya, dan menyindir Diko bahwa dirinya akan membawa kecanggihan dan pelajaran bagi beberapa orang yang tak beruntung. Saat Garincha ditanyai salah satu wartawan tentang permainan Garincha yang menggunakan teknik Ginga, Garincha hanya terdiam. Diko berbuat baik lalu mengutarakan bahwa teknik Ginga tidak kelihatan buruk. Hal ini membuat Vicente Piola pelatih kecewa. Ia langsung merebut mikrofon dan berkata bahwa Brazil tidak akan kembali pada Piala Dunia 1950 yang menggunakan gaya Ginga sehingga tim kesayangannya kalah tragis dari Uruguay di putaran final. Pada waktu diadakan latihan untuk line up pemain, Diko memperagakan menggocek bola. Namun sayang, ia dihadang pemain lain sehingga terjadi tabrakan dan Diko terjatuh membuat lututnya cedera. Selepas latihan, Diko menerima telepon dari ibunya. Ibunya sedih saat mendengar Diko cedera di bagian lutut. Ia khawatir apa yang dialami Diko seperti yang dialami ayahnya. Tapi dalam kekhawatiran ibunya tetap membakar semangat Diko bahwa cedera yang dialami Diko akan segera sembuh. Sewaktu luka Diko diperiksa tim dokter, Diko bersedih karena menurut dokter Diko baru bisa main musim depan. Karena batas pendaftaran pemain telah tutup, Diko tak bisa digantikan dengan pemain lain. Dan tim dokter bersedia merawat Diko hingga sembuh sebelum perhelatan Piala Dunia 1958 di Swedia. Kesedihan Diko semakin larut saat berita dari radio memberitahukan luka yang dialaminya gara-gara bermain seperti di jalanan. Dan berita itu menyindir Vicente sebagai pelatih yang tak tepat. Cerita selanjutnya beralih ke Swedia sebagai tuan rumah Piala Dunia 1958 yang diikuti oleh 16 negara yang memperebutkan Piala Juris Rimet. Di sana, penggemar bola dari penjuru dunia berkumpul antri membeli tiket. Tim Brazil tiba di sana sebagai tim terakhir. Pada Piala Dunia itu, tim Prancis diunggulkan menjadi juara. Sedangkan tim Brazil dengan pemain mudanya ini Diko, hanya keajaiban dia bisa dimainkan. Sambil nonton pertandingan Brazil melawan Austria lewat televisi, Diko diobati oleh tim dokter yang dimenangkan oleh Brazil. Sementara tuan rumah sudah 2 kali bertanding dengan membawa kemenangan. Berkat keuletan tim dokter, perlahan cedera yang dialami Diko mereda, namun kondisi Diko masih lemas. Saat tim Brazil berhadapan dengan Inggris, 3 pemain Brazil mengalami cedera, Jul, Dino Dani, dan Jose yang dijuluki Mazzola, sehingga ketiga pemain itu tak bisa bertanding melawan Uni Soviet. Saat itu tim Soviet sebagai tim besar dan agresif. Pada pertandingan itu, Diko akan dimainkan menggantikan Mazzola. Kabar Diko akan bermain disambut sukacita ayah Diko dan tetangganya yang sedang nobar. Kembali ke Diko, ia diminta Vicente memaksa Diko untuk berjalan tegak dan tak menunjukkan rasa lukanya. Ia pun menyuruh Diko untuk berperan sebagaimana Jose main. Sebelum tim Brazil masuk lapangan, tim dokter memberi saran agar Diko melindungi lututnya dan menyarankan agar Diko tak memainkan gaya Ginga karena berbahaya bagi lututnya. Ketika Diko masuk lapangan, ia terpana begitu banyak penonton. Ia baru sadar ketika Zito menyeretnya. Penonton pun mentertawakan Diko karena postur tubuhnya yang mungil. Saat pertandingan dimulai, tim Brazil pantang menyerah. Mereka terus berjuang. Diko pun bermain cukup bagus. Pada babak pertama, Garincha menjebol gawang Soviet sehingga skor 1-0 hingga pertandingan usai. Pertandingan selanjutnya, Brazil melawan tim favorit Prancis. Pada pertandingan itu, Diko tak bisa berbuat banyak. Dia pun sering kehilangan bola. Akhirnya, babak pertama dengan skor seimbang yakni 1-1.
Saat istirahat, Diko menemui Jose yang sedang termenung. Diko minta maaf karena tidak bisa bermain sebaik Jose. Dia pun berharap agar cedera kaki yang dialami Jose segera sembuh untuk menggantikan dirinya. Namun, Jose menyanggah bahwa dia tak bermain bukan karena cedera kaki, tapi karena obsesinya yang ingin menjadi warga Eropa. Dia baru menyadari bahwa dirinya orang Brazil. Ia pun menyarankan pada Diko untuk bermain seperti kecil, yakni dengan gaya ginga yang indah. Di awal babak kedua, Diko mengerang kesakitan. Di pinggir lapangan, Jose memberi semangat pada Diko. Semangat dari Jose membuat Diko bermain agresif. Ia meliuk-liuk membawa bola melewati pemain lawan. Ia pun memperagakan gaya ginga yang indah melewati lawannya dan diakhiri dengan tendangan dengan cara meloncat. Dan menit berikutnya, Diko memperagakan kelihayannya mengolah bola dan menjebol gawang lawan. Sehingga 3-1 untuk Brazil. Tak lama kemudian, berkat kerjasama yang apik Didi Garinsa yang mengoper pada Diko, diselesaikan dengan baik oleh Diko. Sehingga 4-1 untuk Brazil. Dengan hasil pertandingan itu, Brazil melenggang ke babak final menghadapi tuan rumah Swedia. Singkat cerita, pertandingan final Piala Dunia 1958 Swedia berhadapan dengan Brazil akan segera dimulai. Dalam pertandingan final itu, Brazil mengenakan kostum biru, sedangkan Swedia menggunakan jersey kebanggaannya yakni warna kuning. Pertandingan final sangat seru, silih berganti kedua tim menyerang. Ketika Diko menggiring bola menuju kotak penalti, salah satu pemain Swedia menjatuhkan Diko, sehingga bola terlepas dari kaki Diko. Hal ini dimanfaatkan oleh tim Swedia untuk menyerang, dapat membobol gawang Brazil di menit keempat. Skor menjadi 1-0 untuk Swedia. Semenit kemudian, dari kerjasama yang apik antara Diko, Garinsa, dan Jose, Diko dapat membobol gawang Swedia sehingga skor berubah 1-1. Demikian juga dengan gol kedua Brazil. Pemain Brazil memperagakan gaya ginga sehingga gawang Swedia kembali dibobol Diko. Pada suatu kesempatan, Diko menangkap bola dengan dadanya. Dia dapat melewati pemain lawan dan dia mengakhiri serangan dengan tendangan yang indah. Sehingga Brazil memimpin 3-1. Tak puas dengan 3 gol, tim Brazil yang bermain lepas tanpa beban, didukung dengan kekompakan dan kebersamaan, ditunjang dengan skill yang mumpuni, mereka kembali membobol gawang Swedia hasil tendangan Svensson. Hal ini disambut riuh warga Brazil, terutama oleh ayah ibunya Diko. Pada detik-detik terakhir, Didi mengumpan bola lambung, diselesaikan Diko dengan cara melayang. Akhirnya, dengan sukacita, penonton memberi aplaus pada pemain Brazil yang bermain dengan indah menggunakan gaya ginga, gaya samba khas Brazil. Mereka menjadi juara Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Dan pada pagelaran Piala Dunia itu, lahirlah seorang bintang bernama Edson Arantes do Nascimento yang dikenal dengan nama Pelé. 2 tahun kemudian, Presiden Brazil mendeklarasikan Pelé sebagai harta karun bangsa. Keberhasilan Pelé dan tim negaranya Brazil berlanjut pada tahun 1962 dan 1970 sebagai juara Piala Dunia. Rupanya guys, si Pelé ini satu-satunya orang dalam sejarah dapat memenangkan 3 kali Piala Dunia dan meraih rekor gol terbanyak yakni 1283 gol. Dia membuat rekor dalam satu pertandingan dapat mencetak 5 gol, memecahkan rekor yang dipegang ayahnya, Dodinho do Nascimento. Dia juga mendapat penghargaan Olimpiade Internasional sebagai atlet terhebat abad ini. Dan sejak Piala Dunia 1958, gaya ginga Brazil menjadi gaya selebrasi di seluruh dunia. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Pelé Beat of a Legend. Semoga dapat terhibur. Cheerio, bye-bye.